Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal 'ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa 'asila. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah, Magetan, seluruh pengurus, begitu juga Aisyah, seluruh orkom-orkom, bapak ibu yang hadir di pagi hari ini, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga dengan rutin, tekun, rajin, sabar, istiqomah kita datangi majelis ilmu ini. Kita datangi tempat yang sangat-sangat mulia ini untuk mengangkat derajat dan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dengan bertambahnya ilmu setiap pekan kita gas dan kita timba akan menambah iman dan takwa kita, lebih-lebih lagi akan menambah lebih khusyuk, lebih khudu, lebih sempurna ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, menjadi keyakinan kita, menjadi akidah kita bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping manusia, Allah juga menciptakan jamaah malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Juga Allah berkehendak menciptakan yang namanya jamaah jin. Juga Allah menciptakan yang namanya dunia
fauna, dunia binatang. Allah juga menciptakan yang namanya dunia flora. Tetapi juga jangan dilupakan menjadi keyakinan dan keimanan kita bahwa yang menciptakan jagat raya yang sangat luas, yang tidak terukur dengan ilmu kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan matahari sampai menerangi bumi sampai saat sekarang ini, itu sudah berumur 6 miliar tahun. Dan ada matahari ini. Ada yang kita sebut dengan planet-planet yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gabungan-gabungan dari planet dan bulan itu dipimpin dan diimami oleh matahari yang disebut dengan tata surya. Gabungan-gabungan dari matahari itu kita sebut dengan galaksi. Di dalam galaksi itu ciptaan Allah yang maha hebat, yang maha besar, yang maha kuasa. Tidak kurang terhimpun matahari semacam ini antara 100 sampai 300 miliar matahari. Gabungan-gabungan dari galaksi itu kita sebut dengan klaster. Gabungan-gabungan klaster itu kita sebut dengan universe yang baru langit pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور. Allah yang telah menciptakan 7 lapis bumi ini, yang satu tingkat saja ilmu kita tidak mampu untuk mencerna. Janganlah untuk mencerna sampai sedalam-dalamnya, menghitung jumlah saja ciptaan Allah di jagat raya ini, walaupun sudah maju sains, teknologi, ilmu pengetahuan, kita sudah tidak mampu. Itulah ilmu Allah. Karena ilmu Allah ini begitu luasnya, maka Islam datang menganjurkan umat Muhammad Rasulullah SAW ini terus menuntut ilmu, jangan sampai berhenti. Tidak ada tempat berlabuh di muka bumi ini kita untuk berhenti menuntut ilmu. Ketika dia sudah mendapatkan sarjana, itu bukan terminal akhir untuk berhenti menuntut ilmu. Ketika dia sudah mendapatkan magister, itu bukan terminal akhir untuk menuntut ilmu. Ketika dia sudah mendapatkan doktor, bukan terminal akhir dia berhenti untuk menuntut. Kapan berhenti? Kalau sudah masuk yang lahat, yang kubur. Terus kita menuntut ilmu. Ini hebatnya Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah menciptakan yang namanya manusia. Dari ciptaan Allah yang banyak ini, yang paling banyak mendapatkan perhatian dari Allah ialah manusia. Yang paling banyak mendapatkan fasilitas dari Allah ialah manusia. Yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah manusia. Jumlah manusia yang sedang menempati yang namanya planet bumi ini, data-data statistik insya Allah benar ini, tidak kurang dari 8 miliar manusia. Dan jadi pertanyaan dasar kita, siapa yang memberikan SPP 8 miliar manusia ini? Sandang, pangan, papan, siapa? Allah Rabbul Alamin.
Allah yang Maha Kuasa yang Maha Besar. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari manusia yang dapat mimpi hari ini, kalau kita sebar, separuh saja kita sebar. Kuesioner, pertanyaan-pertanyaan di sana kita sebar, macam-macam pertanyaan di sana. Lalu sampai pada satu pertanyaan, untuk apa jenengan hadir di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk apa kalian muncul di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk apa kalian hidup di planet bumi ini? Setelah kita ambil semuanya kertas-kertas jawaban itu, maka jawabannya beragam yang kita dapatkan. Yang satu menjawab, saya ingin menjadi pejabat. Di bawahnya lagi yang B, bukan saja saya yang menjadi pejabat, juga istri saya. Habis itu Morsi, juga anak-anak saya. Karena sulit mencari pekerjaan, maka anaknya dicarikan pekerjaan. Pekerjaannya nggak main-main, bukan masuk di perusahaan plastik, bukan masuk di perusahaan tambang, tetapi dijadikan wakil presiden. Enak. Tidak cukup karena sulit mencari pekerjaan, banyak PHK. Sudah jadi wakil presiden, entah caranya benar dan salah, wallahu a'lam. Karena ada dua itu buat sekalian. Ada saintis, ada orang berpengetahuan yang bermanfaat ilmunya untuk orang banyak. Makanya kan Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu tidak bermanfaat. Ada ilmuwan, orang pinter, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Di otak-atik mesin itu. Mesin ini kan normal, jujur mesin ini. Tapi dibawa nggak jujur, menjadi nggak jujur juga. Masa 50 melompat jadi 50.000. Dulu. Waktu pemilu. 11 menjadi 111. Tidak cukup dijadikan wakil presiden, maka yang nomor 2, gimana caranya ini juga jadi gubernur DKI. Tinggal menunggu hari dan jam. Tanggal 20 berakhir. Hadirin rahimakumullah. Kertas yang kedua kita lihat, untuk apa hidupnya? Untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita dari doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashbah. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari nafsu yang tidak puas-puas. Dikasih satu tambang kurang, buruk lagi tambang yang lain. Awas, hati-hati teman-teman yang di Magetan. Nanti ada sumber yang namanya uranium di sini, habis dibongkar itu tanah untuk mencari uranium. Kalau uranium, plutonium itu lebih mahal harganya daripada emas. Lebih mahal harganya daripada emas, bisa puluhan, 20-30 kali emas harga uranium. Sebagai raw material untuk membuat yang namanya nuklir. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang nomor 2, kertas nomor 2, saya ingin menjadi orang yang kaya. Islam tidak melarang umatnya menjadi orang yang kaya. Silahkan menjadi orang yang kaya. Tapi cara mencari kekayaan itu sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billah wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, sudikah sudikah kalian kutunjukkan satu bisnis yang dengan bisnis itu kalian akan terhindar dari azab yang pedih. Silakan berbisnis, bangun bisnis kita ini, tapi harus sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasul. Tidak salah. Jadi ada orang Muslim cara mendapatkan harta benar sesuai dengan Allah dan Rasul. Dia kaya, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim kaya, cara mendapatkan harta benar, lalu dia mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kafir yang kaya, sekian triliun, dia dapatkan kekayaan sama kaya, tapi dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih mana? Jelas kita pilih yang kanan ini. Pilih mana ibu-ibu? Kaya dibenci Allah, miskin disayang oleh Allah. Pilih mana? Pasti jawabannya kaya, ya, pinter ya. Pinter. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaan yang nomor 3, kita baca. Masuk lagi. Untuk apa jenengan datang di muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Saya ingin bersenang-senang, yang namanya hedonisme. Ingin bersenang-senang, pagi senang, siang senang, malam senang, itu senang-senang aja. Namanya hedonisme, itu senang. Pariwisata ke Malang, pariwisata ke Bandung, pariwisata, pokoknya senang-senang aja. Ini ada yang seperti itu. Banyak masuk pertanyaan, untuk apa Anda dan kalian hadir di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian jawaban-jawaban yang masuk itu, ada satu muncul pertanyaan, jawaban yang bagus itu. Jawabannya ialah, saya dihadirkan oleh Allah. Saya dihadirkan Allah di muka bumi ini ialah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang benar-benar betul dan betul-betul benar. Dari sekian banyak jawaban, kok jawaban jenengan ini kok paling lain? Kenapa? Saya berdasarkan Al-Quranul Karim katanya. Coba Bapak buka surah Al-Qiyamah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi misi pertama dan utama sekali kita hadir di planet bumi ini untuk beribadah. Banyak orang yang salah angka. Misi pertamanya salah sudah. Hanya untuk bersenang-senang. Jadi main-main aja sifatnya, main-main aja sifatnya. Di muka bumi Allah. Yang saat ini sudah benar. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ada jam, saya juga enggak bawa jam. Tolong kalau sudah jam 7 saya dikasih tahu Pak. Angkat tangan. Habis Pak. Sebelah kanan kita mendapatkan dari ulama kita, kiai kita, guru kita, yaitu namanya ibadah mahdhah. Sebelah kiri kita kenal yang namanya ibadah muamalah. Semuanya ini boleh kecuali yang dilarang. Mau bisnis apapun monggo. Bisnis yang kecil-kecil, kacang goreng monggo. Bisnis bohong monggo silakan. Asal halal. Boleh kita berkreasi di sini, boleh kita berkreasi. Kembangkan akal kita dari kecil sampai besar. Lalu yang sebelah kanan, yaitu jangan coba-coba kita berkreasi. Pak, waktu subuh itu kan udaranya segar, nikmat. Kenapa diperintahkan cuma 2 rakaat?
Seharusnya 8 rakaat. Uang 2 rakaat saja tuh banyak yang digabung antara subuh dengan duha. Kenapa? Dia sudah belajar di ulamanya apa? Kan ada yang namanya jamak, ada jamak takhir, jamak takdim. Sekarang saya jamak menjadi jamak takhir. Saya sholat subuh jadi pada saat sholat duha. Nah ini salah, kebablasan jamaknya itu. Ada maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nomor satu paling berat itu sholat subuh, sholat subuh paling berat. Ibadah mahdhah ini kita ikuti sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ibadah mahdhah. Hadirin rahimakumullah. Kita bagian kedua. Kalau sekarang tujuan atau misi pertama dan utama kita hadir di muka bumi ini, jawaban kertas yang nomor 5 tadi, bahwa untuk beribadah kepada Allah, maka ada satu ibadah sebagai imam, sebagai pemimpin ibadah-ibadah yang lain. Ibadah muamalah yang sekian banyaknya, ini imamnya. Ibadah yang namanya ibadah haji umroh, yang seumur hidup sekali, atau tidak sama sekali ibadah haji, karena ketiadaan harta. Ini imamnya. Zakat, zakat, infak, sedekah, sampai 1 miliar kita keluarkan, ini imamnya. Jihad, dakwah, ini imamnya tadi. Puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa pertengahan bulan, puasa-puasa sunat yang lain, dan puasa wajib Ramadan, ini imamnya. Siapa imamnya? Apa imamnya? Ibadah-ibadah itu. Ya Allah, sholat. Sholat imamnya. Maka kalau sudah ini imamnya, jadi tujuan utama atau misi pertama dan utama sebagai tema kita pagi hari ini, kehadiran umat manusia di muka bumi ini untuk sholat. Untuk sholat. Silakan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, enggak sholat, enggak ada artinya. Silakan menjadi presiden terus. Jangan Pak Harto hampir 30-35 tahun. Silakan sampai 50 tahun. Jadi raja, jadi sultan, jadi presiden, jadi perdana menteri. Enggak sholat, enggak ada gunanya. Silakan jadi orang terkenal, selebriti. Hebat-hebatnya, mendunia, enggak sholat, enggak ada gunanya. Apapun status kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia melenceng dari misi pertama dan utama ini, maka tidak ada gunanya. Dia hanya main-main aja, lahun wa la'ibun di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sangat penting harus kita pegang. Apa tujuan kita hadir di muka bumi? Apa tujuan jenengan hadir di Magetan ini? Apa tujuan saya hadir di Malang? Apa tujuan Bapak hadir di Semarang? Apa tujuan Bapak hadir di Surabaya dan di Indonesia ini? Kalau hanya main-main mencari, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena seluruhnya kita pasti akan mati. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah main-main ini, kalian pasti mati. Ada kepala negara yang tidak mati? Ada yang masih hidup. Yang masih hidup. Pak Jokowi masih hidup. Bu Mega masih hidup. Yudhoyono masih hidup. Habibie meninggal. Abdurrahman Wahid, ya kita meninggal. Bapak Soeharto, ya. Bapak Soekarno, meninggal. Bu Mega, tunggu giliran. Setelah meninggal, apa selesai urusan? Enggak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari berbangkit nanti, mulut yang suka bohong, ada raja bohong nggak sekarang? Jangan sebut namanya. Mulut yang suka berbohong, mulut yang suka berdusta, mulut yang suka ingkar janji, mulut yang nyakiti rakyat. Diam. Tangan yang ngomong, kaki yang ngomong, CCTV yang ngomong, kiri kanan rakib atid ngomong semuanya. Nggak bisa berkutik. Makanya informasi selanjutnya, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasib. Dan sampaikan kepada kalian hari tentang hari berbangkit. Jutaan muka runduk, tunduk, nggak berani begini, tunduk begini. Padahal sudah bekerja. Kan dulu mengatakan kerja, lelah kerja. Tapi dia tidak mendapatkan apa, dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Setelah kita tahu dan kita benar jawabannya, kehadiran kita, misi pertama dan utama di muka bumi untuk beribadah. Dari ibadah, imam ibadah itu ialah sholat. Makanya mari ada waktu lagi setengah jam lebih ini kita bahas yang sholat ini. Karena setiap hari kita kerjakan. Setiap hari kita kerjakan. Seluruh ulama ketika menulis yang namanya kitab-kitab, pasti ada bab yang namanya misi pertama dan utama kita dihadirkan di muka bumi, bab sholat. Bapak bisa baca karangan Imam Asy-Syafi'i Al-Um, ada bab sholat di sana. Bapak bisa baca juga Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali, ada bab sholat di sana. Al-Muwatta Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, ada bab sholat di sana. Kitab-kitab semua itu pasti ada bab sholat setelah taharah. Kenapa begitu pentingnya sholat ini? Tidak ada artinya sebagai muslim lalu dia tidak sholat. Hadirin rahimakumullah. Dari kitab-kitab ini dikumpulkan semuanya. Al-Quran juga ada di sana, hadis ada juga di sana. Lalu dia coba untuk merangkum. Ada rancangan. Yang pertama, bab pertama, korelasi muslim dengan sholat. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, kurang lebih 9 sampai 10. Korelasi atau ini. Jangan pakai korelasi. Tadi saya sudah diingatkan oleh pimpinan di sini. Pakai kalimat-kalimat yang bisa dimengerti. Mungkin ibu bertanya, korelasi itu apa? Hubungan antara muslim dengan sholat ini. Yang nomor 2 di bab nomor 2 itu wawasan sholat. Aku nggak ngerti lagi apa wawasan sholat itu. Ya ilmunya tentang sholat ini lah wawasan. Itu jumlahnya 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bab kedua. Dia rancang lagi yang nomor 3. Goalnya. Nah, apa lagi? Saya mau cari kata-kata yang enak. Tujuannya. Apa yang ingin kita capai di dalam sholat itu. Pencapaian dalam sholat itu lah. Itu jumlahnya kurang lebih 11. 11. Banyak orang tidak mengerjakan sholat, malas mengerjakan sholat, lemah sholatnya, karena dia tidak tahu apa tujuan sholat ini. Wah, tujuan sholat itu. Antara lain di antara 11 tujuan sholat itu, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Di Malang itu dipapang itu, yang namanya poster. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Orang-orang yang mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu harta yang paling berharga yang namanya ketenangan itu.
Dan ketenangan yang paling tinggi nilainya itu ialah ketika berdekatan dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Yang bab nomor 4 rancangannya ialah nomor 4 itu kualitas sholat. Apa kualitas itu? Sholat sing apik itu. Kualitas sholat itu. Sholat yang bagus, kualitas sholat. Ada 6 di sini kualitas sholat. Ada 6 kualitas sholat. Antara lain, dia tidak pernah lepas 5 waktu sholat di masjid. Dia tidak pernah lepas 5 waktu sholat di langgar, di musola. Sebelum azan dia sudah ambil air wudhu berangkat. Sebelum berangkat ke masjid, berangkat ke masjid. Itu salah satu kualitas sholat. Gak cukup waktunya, kita ambil bab yang nomor 2, wawasan pengetahuan tentang sholat. Jumlahnya hadirin rahimakumullah ada 14. Enggak cukup waktunya 14 ini kita urai semua. Kita ambil dari 14 itu yang penting-penting aja. Kita keluarkan 4 dari 14 ini. Dari grupnya yang 14 kita keluarkan 4 itu. Yang pertama ialah sholat itu wala zikrullahi akbar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata-kata wa la dzikrullahi akbar, bahwa sholat yang kita kerjakan asar, zuhur, maghrib, isya, sunat itu perbuatan akbar, perbuatan besar, dinilai oleh Allah luar biasa. Jangan sampai dilemahkan yang namanya sholat ini. Ini kalau kita urai kurang lebih 8 sampai 9. Kan kita ditanya ada mahasiswa, Pak, apa dasarnya? Bapak mengatakan itu perbuatan akbar. 1, 2, 3, 4, sampai 9. Satu-satunya yang tidak diturunkan di planet bumi ini yaitu sholat. Dijemput oleh Rasulullah SAW lewat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Otak kita, sains kita, ilmu kita enggak bisa mencerna perjalanan beliau. Hanya bisa kita cerna dari Mekah ke Palestina. Naik ke atas alam malakut, alam jabarut, enggak bisa sains kita. Kita mengatakan sami'na wa ata'na. Allahu akbar. Satu, ada 8, 9. Ini enggak kita uraikan, tapi kita tarik, ini dia. Wala dzikrullah. Yang nomor 2 kita tarik keluar, kita enggak urai, kapan-kapan kita urai lagi. Kita tarik yang nomor 2, sholat ini ibadah satu-satunya yang tidak boleh ditinggal dalam kondisi apapun. فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى. Barang siapa yang sakit dan bepergian, boleh enggak puasa, tapi ganti hari yang lain. Barang siapa yang tidak punya harta, sakit badannya, dan ada kendala di jalan, boleh enggak haji. Barang siapa tidak punya harta, pas-pasan dia harus menjadi penerima yang namanya harta ini, maka boleh dia tidak mengeluarkan yang namanya zakat, infak, sedekah, enggak usah. Tapi yang satu ini tidak mengenal miskinkah dia, sakitkah dia, di perjalankah dia, sedang perangkah dia, sedang sibukkah dia, ibu-ibu sedang sibuk dengan cateringnya kah? Tidak alasan untuk meninggalkan sholat. Itu ada 1, 2, 3, 4,
Sampai 8 alasannya. Kenapa Allah sangat marah, Rasul sangat marah? Kalau sholat yang ditinggal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara biha." Barang siapa dengan sengaja meninggalkan sholat, maka marah Allah. Nah, sekarang kita kejar, ada yang bertanya, kenapa Allah dan Rasul begitu marah sekali kalau sholat ditinggal? Salah satu jawaban dari 8 itu, mudah kan? Apa beratnya? Bahasa Jawa, endi berarti nang di. Kalau bukan karena malas saja. Masuk waktu, ambil air wudhu, terus suci semua, badan suci, tempat suci, semuanya menghadap Allah Akbar. Kan gak ada. Kalau bukan karena numpuk dosa di orang ini, dia akan berat sekali untuk meninggalkan sholat. Dosa itu memberatkan orang untuk mengerjakan sholat dan malas. Yang kedua, penyebabnya ialah karena ini hubud dunia yang luar biasa. Marah Allah Subhanahu wa ta'ala kali ini aja. Jadi semiskin-miskin orang tidak ada alasan dia untuk meninggalkan sholat. Makanya dikatakan sombong orang muslim ini karena dia meninggalkan. Jadi kan muslim, miskin, apa enggak sholat? Miskin kok. Marah Allah. Al-kibru bataral haq wa ghamtan nas. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan merecehkan orang. Ketika dia tidak mau sholat muslim, maka dia menolak kebenaran. Marah Allah. Sombong. Miskin, gak sholat, sombong. Nek kaya nggak sholat, ada alasannya dia kaya. Tapi tetap juga sombong. Hadirin rahimakumullah. Yang nomor 4. Oh, yang nomor 3. 4 kita keluarkan ya. Yang nomor 3, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah bilang, umatku itu umurnya antara 60 sampai 70. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah umur 70 lebih? Sedikit jumlahnya. Kalau ada sampai 80, 90, luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir-akhir akan meninggalkan dunia ini. Beliau tertatih-tatih naik ke podium. Bukan masalah pria dan wanita yang disampaikan, bukan masalah harta yang disampaikan, dan bukan masalah tahta yang disampaikan. Tertatih-tatih naik di podium dan beliau mengatakan dari lisan mulia beliau mengatakan, Allah, Allah, Allah. As-salat, as-salat, as-salat. Bima malakat aymanukum. Allah, Allah, salat kalian, salat kalian, salat kalian. Dan orang-orang di bawah kalian. Kalau Tuhan ini ada pembantu kita, ada pegawai kita, ada karyawan kita, bagus salatnya, rutin salat dan benar salatnya, dia tidak akan menyanyiakan pegawainya. Dia tidak akan menyanyiakan bawahannya. Dia tidak akan menyanyiakan rakyat ini. Dia tidak zolim terhadap rakyat ini. Makanya banyak pemimpinnya sekarang yang zolim itu. Benar nggak sholatnya? Jelas nggak benar sholatnya. Entah anggota DPR pusat, entah anggota DPR daerah dan sebagainya. Kalau benar sholatnya, dia akan perhatikan rakyat ini. Dia akan perhatikan rakyat ini. Karena banyak nggak benar sholatnya kalau kita maunya sendiri hidup ini. Disia-siakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan, Allah, Allah, as-salat, as-salat, fima malakat aymanukum. Orang-orang di bawah kalian, termasuk rakyat ini, rakyat ini, rakyat ini. Itu yang nomor, kurang berapa menit? Kurang 20 menit. Ya Allah cukup. Kalau kurang, karena saya ini kan agak lain ini. Saya tinggal di Malang. Malang sini itu antara 5-6 jam. Lama. Terus tinggal saya di Malang itu di daerah planet. Jadi saya turun dari planet ke bumi ini.
Nah, kalau nanti minta tambah 5 menit kan boleh. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 4. Sholat adalah ibadah yang paling paripurna. Silahkan diriset, silahkan diteliti, silahkan adakan diskusi. Ini yang paling paripurna. Enggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita 5 kali sehari semalam mendirikan sholat kalau enggak ada manfaatnya. Enggak mungkin. Awalnya dulu kan 50 waktu. Kalau 50 waktu dan itu enggak dikurangi oleh Allah, mau apa kita? Saya, kata Allah, yang menciptakan kamu. Sekarang saya suruh untuk 50 waktu, mau apa? Jadi kalau terjadi seandainya jadi 50 waktu, ibu-ibu enggak sempat itu jualan-jualan itu. Enggak sempat. Setengah jam baru aja goreng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setengah jam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurangi jadi 5 waktu sekarang. Itu pun juga masih banyak yang malas untuk mengerjakan. Apa alasannya? Bapak mengatakan bahwa sholat ini ibadah yang paling paripurna. Ada 10 aspek. Ya Allah, selesai. Aspek yang pertama aspek yang pertama untuk menunjang bahwa ini ibadah yang paling paripurna, ada MUU. MUU nanti nggak ngerti juga. Ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tatkala kita mendirikan sholat. Ada perjanjian dengan Allah. MUU. Perjanjian. Perjanjian pertama ialah kita diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tatkala kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Apa artinya Allah? Kita menyatakan kita akan berhadapan dengan Rabbul Alamin Allah. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Iftitah, ta'awuz, bismillah. Lalu kedua, kita dibentengi lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan jagat raya. Yang tadi kita sudah angkat tadi, tidak berhingga ilmu Allah menciptakan jagat raya. Kita buktikan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya sedang berhadapan dengan Allah yang menjadikan alam raya sangat besar. Itu perjanjian kita dengan Allah. Kadang-kadang perjanjian yang pertama takbiratul ihram lepas. Yang kedua kadang-kadang lepas. Ada yang ketiga terus mengiringi kita. Awas, awas, awas. Yaitu takbir intikal. Begitu kita mau ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Takbir intikal. Duduk anda, Allahu Akbar. Itu apa artinya Allah? Jangan sampai lepas pikiran kita, kalbu kita berpariwisata kemana-mana. Tetap kita berhadapan dengan Allah Subhanahu. Dikawal kita dengan takbir intikal tadi. Sampai terakhir rakaat keempat, Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus atau at-tahiyyatul. Kalau membaca ini jangan sampai lepas. Itu yang pertama. Ada perjanjian kita dengan Allah ya. 1, 2, 3. Yang nomor 2, aspek yang nomor 2, hadirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadir enggak Allah tatkala kita sholat? Saya tidak terlalu yakin dan saya suzon, bukan husnuzon. Yang ngebut sholatnya, apalagi hanya 2 menit lalu sekian rakaat selesai, itu Allah nggak hadir. Pikirannya ke bisnisnya aja, pikirannya ke politiknya aja, pikirannya ke kantornya aja. Pokok selesai. Pokoknya turun ayat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Hadir, ada Allah. Hadirkan Allah, ada Allah. Tatkala Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril ditanya,
Mal iman dijawab. Mal Islam dijawab. Mal ihsan. Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa yarahu. Ihsan itu ialah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi Allah nggak bisa dilihat. Tapi yakini engkau disuting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada disuting dari luar. Ada CCTV Allah. Seorang pekerja, lalu ada direkturnya di belakang, dilihat pasti bagus pekerjaannya. Pasti bagus pekerjaannya. Begitu juga kita. Ketika kita merasakan disuting oleh Allah, pasti kita hati-hati, tumak nina, pelan-pelan, dan sebagainya. Hadirkan Allah ini. Nomor 2. Bagaimana cara menghadirkan Allah? Tadi kita sebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu Allah Akbar, ada Allah. Allahu Akbar, ada Allah yang maha besar. Takbir intikal tadi itu. Berapa kali kita takbir 5 kali sholat itu? Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah 100.000. Berapa kali? Ayo. Takbiratul ihram sampai takbir intikal yang 5 sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berapa kali takbir? Di luar bisa, di dalam bisa. Saya bawa uangnya. Atau saya naikkan 200.000. Nah, tidak pernah hitung kan? Nah, habis waktunya. 200.000 lumayan lah bensin. 96 kali kita nyebutkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah 96 kali. 5 kali kita sholat itu. Itu artinya dijepit kita, jangan sampai kita mengingat yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara menghadirkan Allah. Hadir Allah itu hadir. Allah. Sudah? Nomor 3. Yang nomor 3 ialah aspek yang nomor 3, sholat dikatakan ibadah yang paling paripurna ialah minimize, itu bahasa Inggris itu. Kecilkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kecil ya Allah. Saya lemah ya Allah. Saya tidak punya daya upaya ya Allah. Engkau yang besar ya Allah. Kecilkan. Bisa tetesan demi tetesan air mata keluar. Apalagi itu tahajud tengah malam. Banyak masalah ya Allah. Kecil saya ya Allah. Belum Palestina, belum itu, belum ini ya Allah. Oh, kecil saya. Kecilkan diri kita. Jabatan-jabatan presiden, jabatan bupati, jabatan gubernur, jabatan wali kota, jabatan jenderal, buang semuanya. Tundukkan diri kita, saya kecil ya Allah. Kalau bisa kita kecilkan diri kita, rasa nikmat sholat. Makanya kalau bisa sholat itu jangan bawa baret-baret bintang-bintang kita. Kecilkan diri kita. Hadirin rahimakumullah, itu yang nomor 3. Allahu Akbar. Engkau besar ya Allah, saya kecil ya Allah. Ya, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 ialah nomor 4 ada aspek yang namanya aspek fisik. Aspek fisik. Kalau badan kita sehat, jangan duduk sholatnya. Kalau badan kita sehat, jangan duduk di kursi. Kalau badan kita sehat, jangan berdiri kaki satu. Karena ada juga yang berdiri kaki satu ini. Kalau badan sehat, jangan sendenan. Bapak, kenapa di sana sholatnya? Makam saya memang di sini. Ya, alasan itu. Padahal sholat Jumat kan paling depan itu. Sholatlah dengan sempurna yang namanya aspek fisik ini. Allahu Akbar. Berdiri yang tegak. Ruku yang benar. Allahu Akbar. Seolah kalau tahu yang namanya telur nggak jatuh. Sujud yang benar. Rasulullah mengatakan yang tumak ninah kalian. Apa artinya tumak ninah tatkala kita ruku itu? Baca bacaan tasbih di dalam sholat itu yang sempurna. Namanya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfir. Itu yang tuntas baca itu. Nah, aspek fisik. Ada aspek fisik. Duduk antara dua sujud, ini cara duduknya, rukunya begini, sujudnya begini, berdirinya begini. Sempurna. Sallu kama sudah nomor 3.
Hitung aja berbeda. Ya, nomor satu, MUU nomor dua, Allah nomor tiga, minimize kita nomor empat, eksekusi nomor lima. Kalau ini paripurna, sholat ini itu ada aspek lisan. Saya sering melirik orang sholat sunat atau sholat yang masbuk, saya lihat enggak gerak sama sekali lisannya. Kan cukup dalam hati, ngawur. Jadi ucapan masih sir diucapkan, Bismillah diucapkan masih sir, Alhamdulillah ya diucapkan masih sir. Apalagi zahar itu, jangan Allah Akbar, kamu sama sekali nih, itu nggak tahu belajar ini, nggak tahu belajar. Perlu diajar, bukan perlu diajar, perlu dikasih pelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan olahraga lisan kita baca Quran itu, Pak. Olahraga lisan itu. Sekarang aspek lisan ini, tadi kan perlu kama ra'aitumuni shalah harus sempurna. Lisan, ibu, bapak seluruhnya buka surah Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana baca Quran itu dengan tartil. Karena Al-Quran ini firman Allah. Dia punya tenaga, dia punya power, dia punya energi ilahiyah yang membuat orang menjadi tenang, membuat orang jadi tangguh dalam hidup ini, membuat orang jadi hebat dalam hidup ini. Itu karena firman Allah dibaca dengan tartil. Jangan baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, oh no. Kan ada ya sholat tarawih itu hanya 10 menit, 3 rakaat. Bisa itu. Ada satu lagi di Indramayu, Masya Allah lebih cepat lagi tuh. Ya Allah, ini tugasnya depak gitu, untuk membimbingnya semacam ojo sholat kayak gitu. Tidak beradab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Allah memberikan nikmat ke inna a'tayna kal kautsar. Masa kita berhadapan dengan Allah seperti itu? Ya Allah. Jelas sudah itu. Fawaidul lil musallin alladzina aspek lisan baca, apalagi ibu yang bapak yang indah bacaannya itu jadi imam indah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Baca dengan tartib. Kenapa? Begitu aspek lisan ada ilmunya yang namanya ilmu tajwid. Di mana posisi izhar, di mana posisi ikhlas, di mana posisi idgham bila guna, di mana mat wajibnya, di mana mat tabi'ina, di mana tahsinnya. Sin, ra, sod, shin. Alif sama ain kadang-kadang sulit membedakan. Alhamdulillahirabbil alamin. 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 Ditekan gitu marah. Apa? Aku duduk orang Arab kok. Ada lagi yang lain. Tapi semangat jadi imam. Makhrajnya nggak bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tidak, ini jangan jadi imam. Tapi di Malang tuh banyak orang yang nggak pasti tapi bersemangat menjadi imam itu. Ilmu tajwid luar biasa. Ada tata cara membaca, dal, dot, dan sebagainya. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6. Ini sampai waktunya nggak nomor 10? Sampai. Nanti saya ngelanggar waktu, nggak diundang lagi. Yang nomor, nah ini penting. Setelah tadi aspek nomor 5, tadi kan lisan. Begitu ibu sampai
Bapak santri kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada aspek dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bawa kitabnya itu, Rawahul Muslim yang meriwayatkan itu. Enggak boleh kita, bukan boleh. Jangan membaca Al-Fatihah itu satu nafas, disambung. Ada juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, titik, berhenti. 1 detik aja berhenti. Itu hadisnya ada. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Maliki Yaumiddin, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Ihdinas siratal mustaqim, berhenti. Nanti Allah jawab, ada dialog dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Hamadani abdi, hambaku memujiku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Malik yaumiddin. Allah jawab nanti, majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina. Ini batas antara aku dengan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ulama yang itu agak panjang berhentinya di sini. Allah menjawab itu hadza li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku. Dan bagi hambaku apapun yang dia minta. Makanya begitu pada ulama ini sampai ihdinas siratal mustaqim, berhenti sejenak, ada 4 diberikan oleh Allah ibu bapak sekalian. Ada namanya diberikan Allah yang namanya al-irsyad. Al-irsyad ini Allah memberikan kepiawaian, kepandian, kecerdasan kepada kita untuk membedakan antara benar dan salah. Sekarang banyak orang yang salah memilih. Doa Rasulullah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini Allah memberikan yang nama al-irsyad. Yang nomor 2, kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim, Allah memberikan at-taufik. Apa taufik itu? Allah memberikan kepada kita program-program kita, rencana-rencana kita pas dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang nomor 3, Allah memberikan kepada kita al-ilham namanya. Apa al-ilham itu? Ialah Allah memberikan kepada kita kepiawaian untuk selesai dari masalah. Allah turun tangan memberikan masalah. Lalu yang nomor 4, Allah memberikan kepada kita adilalah. Adilalah itu ialah Allah menunjukkan tempat-tempat yang berbahaya. Jangan bisnis ini berbahaya. Jangan masuk politik ini berbahaya. Jangan masuk ini berbahaya. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Hadza li abdi ma sa'al. Kabulkan apa permintaan hambaku ke sana. Itu yang nomor 4. Yang nomor 6. Ada dialog. Ya, dialog. Di mana lagi ada posisi dialog? Di at-tahiyat. Itu at-tahiyat itu bacaan Sidratul Muntaha. At-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kebesaran kepujian untukmu ya Allah. Lalu Allah nyambut, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Rasulullah, assalamu alayna. Jadi umat Islam yang sholat ini setiap detik saling mendoakan. Rugi umat Islam yang tidak sholat. Nomor 7. Sudah, nomor 7 ialah ada aspek otak dan aspek kalbu.
Ada aspek otak dan aspek hati. Nah, aspek otak ini itu ya, mengawal bacaan-bacaan tidak kita tadi. Nah, tapi aspek otak dan ini juga harus dibatasi oleh Allahu Akbar tadi itu. Kadang-kadang otak dan kalbu kita ini kan melayang kemana-mana ya. Allahu Akbar, program ke pasar. Allahu Akbar, rakaat pertama naik becak. Allah Akbar, anak rakaat kedua ke pasar, beli ini. Ketiga beli ini. Keempat pulang naik becak lagi. Assalamualaikum. Aku sholat, aku nang pasar. Yo, ini nih. Makanya diikat otak kita, kalbu kita, pikiran kita dengan kata-kata Allah, hadirkan Allah. Allah, awas saya berhadapan dengan Allah. Allah Akbar. Ini aspek otak. Ini yang sering ini berkelana kemana-mana ini. Yang namanya otak dan pikiran ini. Makanya ada kiat khusus untuk khusyuk sholat. Ada kurang lebih 10 kiat-kiat untuk khusyuk sholat itu. Sangat bergantung apa kita kerjakan 1 jam yang lalu itu masuk di sini Pak, di jaringan ini masuk. Apalagi baru bertengkar dengan mertua, masuk di sini. Masuk di sini. Allahu Akbar, macam-macam. Allahu Akbar, sekarang aku diusir mertua itu, macam-macam itu. Ya. Kita lanjutkan aspek 10 selesai terus. Aspek nomor berapa sekarang? Nomor 8. Nomor 8 ada aspek hak-hak hamba dan hak-hak Allah. Di mana posisi hak hamba ketika ibu sampai kepada doa demi doa di dalam sholat. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama 100% ini doa ini. Tapi ada juga Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lillahi. Itu bukan doa, itu pernyataan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bacaan iftitah namanya. Tapi kalau bacaan dan sekaligus doa itu Allahumma ba'id baini. Ada juga Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Di pedoman sholat Profesor Dr. Habib Sidik boleh. Tapi itu namanya bacaan iftitah, bukan doa. Ini doa ini, enggak mohon kepada Allah. Doa yang sebenarnya iftitah itu Allahumma ba'id baini khataaya kama ba'atha bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini. Itu 100%. Ada juga 100% hak kita. Allahu Akbar. Rabbil sini warhamni wazburni wahdini warzuqni. Ada juga wa'afini wa'fan. 100% hak kita, kebutuhan keseharian kita itu. Kenapa ditinggal? Ditinggal, iya Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar, nggak jelas. Bingung malaikat, kok kabeh ya? Nggak tartil membaca, harus tartil membaca, itu hak kita. Allah Akbar, ya Allah, Rabbi gfirli, ampuni kami ya Allah, warhamni, kasihani kami ya Allah, wazburni, sempurnakan kekurangan kami, warzuqni, tunjuki wahdini, tunjuki kami, warzuqni, kami mohon rezeki ya Allah. Kalau jelas begitu kan enak gitu. Sama dengan kita minta ke direktur, marah direktur itu. Sudah. Jadi ada hak kita, ada hak Allah. Di mana posisi hak Allah? Allahu Akbar. Ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Allahumma ghfirli. Di ruku subhanallah azim. Enggak salah. Cuma ini kan haknya Allah aja kita bangun. Maha suci Engkau, Maha agung ya Allah. Tapi begitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu ya Allah. Dua kita ajukan, tasbih, tahmid. Begitu hak Allah kita bangun, lalu hak kita ajukan. Allahumma ghfirli. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Gitu. 9 terakhir. Tadi kan 10 ya, 9. Bagi songo. 9 terakhir. 9 terakhir ini ada aspek kawal bacaan, dikawal sejak takbiratul ihram
sampai assalamualaikum, kawal. Dengan apa kita kawal? Dengan pikiran kita ini, dengan kalbu kita, supaya tidak kemana-mana kalbu. Kawal. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita waladhdallin, kita baca. Qul huwallahu ahad. Mulai main di sini. Artinya main semuanya. Jadi kita nggak keluar. Kawal bacaan sholat. Penutup, gembirakan ketika kita kata sholat. Gembirakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya akan berhadapan dengan Rabbul Alamin. Allah yang memberikan segala-galanya. Tandanya, indikatornya kita tidak gembira itu Allahu Akbar, Allah. Aku sholat mana? Tuh, kenapa sampai keluar kata-kata sholat mana? Yaitu kateringnya ibu belum selesai. Kota itu dorong itu, itu dorong mari. Sholat asar mana? Enggak boleh. Sudahlah. Kota ini kompor, matikan sampean dulu ya. Mati ya, tinggal sholat ya, rumahnya ya. Enak gitu, enak. Gembirakan. Kalau hati kita gembira berhadapan dengan Allah, insya Allah kita bisa khusyuk. 10 tip saya berikan kepada jemaah pengajian ini. Mudah-mudahan setelah ini tidak ngebut-ngebut sholatnya. Hadapan dengan Allah. Apa janji Allah? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Lebih sedikit 5 menit atau 7 menit, kita mohon maaf ke panitia. Mudah-mudahan jangan dibuat sebagai alasan untuk enggak diundang lagi saya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan yang lain untuk kita lanjutkan kajian-kajian yang lebih mendalam supaya sholat kita, ibadah kita bisa sempurna. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang kuciptakan dalam keadaan lemah, tanpa bantuan dan pertolonganmu ya Allah, tanpa hidayah dan petunjukmu ya Allah, tanpa kasih dan sayangmu ya Allah, kami takkan sanggup untuk melaksanakan perintah-perintahmu. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami ya Allah kokoh, gagah, dan istiqomah konsisten terhadap Islam ini ya Allah. Kokoh dan gagah ya Allah, bertuhan kepadamu ya Allah. Berikan kami istiqomah untuk terus menjalankan ibadah yang sempurna ya Allah. Berikan kami istiqomah dan rajin ya Allah mendatangi majelis ilmu semacam pagi hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kami, ya Allah, agar lebih sempurna ibadah kami kepadamu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.